Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang menarik ini bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih Pak Surya. Tadi kalau kita lihat ada beberapa sektor yang Anda cermati perbankan yang akan menyokong tentunya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah ini juga menjadi salah satu sektor yang Anda jagokan nih Pak Surya? Silakan, apa saja emiten-emiten yang berada di dalam sektor perbankan? Khususnya sih blue chip ya, for big banks itu ya, untuk perbankan ya. Cuman memang BCA ini kan hari ini udah all time high juga ya. Betul Pak. Mencapai target price saya juga gitu. Jadi memang ya pilihannya jadi lebih kepada 3 bank lainnya ya. BNI, Mandiri ya. Nah, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Ya. Nah kalau BRI itu kan ceritanya kan rencana untuk Pegadaian dan PNM ya. Jadi akuisisi atau gimana sistemnya seperti apa itu masih dibicarakan dulu. RUPS nanti tanggal 21 ya. Jadi itu memang ada momentum juga untuk penguatan lebih lanjut untuk BRI. Nah itu pun mengangkat sebetulnya anak perusahaan dari BRI sendiri, Agro ya. Betul. Yang memang orang berspekulasi bahwa merger atau apapun yang akan dilakukan dengan PNM dengan Pegadaian itu lewat Agro gitu. Yang walaupun sebetulnya belum diutarakan juga ya. Jadi orang memang ada spekulasi ke situ juga, jadi membuat kan bukan hanya BRI, tapi agronya pun naik gitu ya. Iya. Nah kemudian dari segi valuasi untuk for big bank itu saya lihat BNI sama Mandiri ini ketinggalan ya. Jadi itu juga sangat menarik ya, sangat menarik karena mereka tuh sekarang masih di bawah 2 kali, bahwa BNI itu mendekati 1 kali ya. Sedangkan Mandiri itu sekitar 1,5. Jadi itu memang upside-nya tuh jauh lebih tinggi ya dibandingkan BRI ya, kalau saya lihat ya untuk saat ini ya. Baik, kalau kita ulas satu persatu misalnya Bank BRI, tadi kita lihat sudah naiknya 1,82% begitu ya Pak Surya. Sementara berapa cuan ataupun mungkin potensial upside yang bisa didapatkan dengan kenaikan Bank BRI, meskipun ada katakan ini cukup ketinggalan dibandingkan dengan Bank BCA begitu. Tapi kan tentu masih ada ruang-ruang profit yang bisa didapatkan oleh investor apabila kita bisa mengambil posisi beli hari ini. Saya cukup bullish dengan rencana merger dengan Pegadaian dan PNM ini ya. Jadi target price saya sih 4.800. 4.800. 4.800, tapi sebetulnya itu juga banyak yang lebih optimis dari saya, bahkan ada yang 6.000 ya target price-nya. Jadi memang itu sesuatu yang baiklah untuk BRI ya. Betul. Itu full year berarti Pak ya, 4.800-an begitu? Sampai akhir tahun, tapi kelihatannya sih mungkin tidak lama lagi bisa tercapai juga ya. Wow. Seperti sekarang ya. Berarti peluang bisa tembus ke 5.000-an kalau Anda katakan bisa saja, dengan kondisi fundamental, sentimen yang menyelimutinya begitu ya? Betul. Karena price, boleh kita hajar kanan, riding saja di level saat ini Pak Surya? Ya kalau bisa lebih murah kan lebih bagus, lebih murah ya. Cuman memang hari ini kan naik kan. Itu dia Pak. Hari ini susah kali ya kalau mau Kalau mengejar di tengah kenaikan di atas 1% harus banyak bersabar nampaknya Pak. Iya. Pada waktu pelemahan kita masuk harusnya kan. Baik. Setiap kali pelemahan. Ya, tapi tetap disarankan buy on weakness saja ya. Untuk masuk di Bank BRI dengan peluang sampai dengan 4.800 sampai dengan 5.000 full year di tahun 2021 ini. Berikutnya Bank BNI Pak. Apakah sama juga dari sisi sentimen yang menyelimutinya? Nah kalau BNI ini kan tertekan terutama kan karena mereka tuh mengalami kerugian kan third Q ya. Karena banyaknya biaya provisi yang dibebankan pada third Q dan fourth Q juga mungkin masih besar. Tapi itu sebetulnya kalau menurut saya sih bagus ke depannya ya. Karena itu kan seperti yang jelek-jeleknya udah diprovisikan kan pada waktu tahun lalu ya. Baik. Second half-nya. Dan kalau kita lihat valuasinya sebetulnya juga sangat menarik ya dibandingkan bank-bank lain ya. Termasuk bank-bank kecil juga yang sekarang valuasi udah jauh lebih tinggi kan dibandingkan dengan bank-bank besar ya. Dibandingkan bank-bank besar yang lainnya pun juga sebenarnya BNI valuasi kan sangat murah ya kalau saya lihat ya. Dibandingkan BCA aja mungkin hanya 1/4-nya gitu ya. Jadi itu sangat menarik ya kalau lihat ya. Baik, Bank BNI juga di tahun 2021 ini sudah mendapatkan jatah ini untuk penyaluran dana KUR. Kredit usaha rakyat itu sekitar 32 triliun. Apakah ini akan menambah pundi-pundi yang lebih besar lagi bagi Bank BNI? Ya, KUR sih sebetulnya prinsipnya kan ada selisih bunga yang ditanggung oleh pemerintah kan. Betul. Jadi memang itu mereka khususnya 3 bank BUMN itu kan spesialisasi juga ke KUR ya, khususnya BRI ya. Khususnya ke BRI, kalau BNI dengan Mandiri itu mungkin lebih kepada yang non mikro ya.
kurnya itu lebih ke non mikro. Oke. Tapi itu kan tentu saja bisa membantu juga loan growth dari si BNI sendiri ya. Iya. Karena kan seperti kita ketahui saat ini kan mungkin nggak gampang juga ya lempar kredit kan dengan banyak tingginya restrukturisasi kan. Betul, Pak. Jadi sangat berhati-hati ya. Nah dengan adanya KUR dan sebagian juga beban bunganya itu ditanggung oleh pemerintah kan seperti ada subsidi bunga jadi situ kan. Jadi itu juga mungkin membantu juga ya untuk BNI sendiri ya maupun Mandiri atau BRI gitu ya. Oke. Target price dari Bank BNI semenarik dari Bank BRI kah, Pak Surya? Target price-nya 8.000 sih untuk BNI ya. Sampai dengan 8.000. Oke, ini menjanjikan juga ya. Kita mengambil current price pun masih oke kalau kita mau bersabar sampai dengan akhir tahun. Apakah juga ini bisa dicapai di pertengahan tahun? Kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya ya. Setelah proses vaksinasi yang ditunggu-tunggu ini ya, akankah ini menjadi suatu keberhasilan yang akan mengikis lagi begitu kekhawatiran masyarakat dengan pandemi COVID-19 di Indonesia begitu ya Pak Surya? Betul. Oke, itu dia Bank BNI, Bank BRI. Selanjutnya Bank Mandiri juga Anda jagokan. Bagaimana ini analisisnya? Mandiri juga sama ya. Mandiri juga sama. Malah kalau saya lihat yang waktu Q itu performanya termasuk yang paling baik ya dibandingkan bank-bank BUMN lain ya. Oke. Nah dan valuasinya sekarang juga cukup menarik ya. 1,5 kali gitu ya price book value. Jadi itu juga upside masih tinggi. Target saya 7.700 ya untuk Mandiri ya. 7.700. 700. Baik, 6675 hari ini naik 1,53, memang rata-rata di atas 1% ya kenaikan dari sektor perbankan tadi ya. Iya. Baik, Bank Mandiri sama strateginya keseluruhan untuk sektor perbankan buy on weakness lebih baik begitu dibandingkan dengan current price-nya Pak? Ya, cuman memang susahnya kalau asing ini sudah masuk kan biasanya harganya susah turun. Naik terus Pak kalau udah asing masuk Pak. Iya. Selama awal tahun waktu asing belum masuk kan retail lokal itu kan nggak begitu menyentuh ya. Betul. Agak khawatir justru Pak karena kan asing sempat keluar juga dari perbankan. Jadi sebenarnya kita bisa dapat harga murah kan pada saat itu ya. Iya. Dibandingkan sekarang gitu. Masih punya peluang karena upside masih cukup jauh ya. Oke. Itu dia 7.700 ya untuk Bank Mandiri. Ya. Itu dia sektor perbankan. Pemirsa, kita beralih ke sektor lain. Medco ini kaitannya dengan harga minyak mentah dunia kah yang Anda rekomendasikan? Ya, terutama kan harga minyak dunia kan sekarang WTI atau Brent itu udah di atas 50 ya. Kalau Brent itu udah 56 ya. Baik. US dollar per barrel, jadi itu memang sangat tinggi. Dan kita perlu ketahui juga harga kenaikan ini kan terutama kan dikarenakan pemotongan dari produksi dari Saudi Arabia ya untuk 2 bulan ke depan ya. Betul. Dan kita juga mesti lihat bahwa Biden ini kan kemungkinan tensi geopolitikalnya itu dengan Rusia ya diperkirakan ya. Jadi itu juga dikhawatirkan akan terjadi friksi-friksi di beberapa lokasi distribusinya dari Rusia. Karena Rusia itu produsen nomor 3 dunia sekarang ya. Dan mereka itu kan mendistribusikannya lewat pipa ya. Jadi kalau misalnya terjadi friksi-friksi di beberapa daerah, itu bisa mengakibatkan suplai terganggu sehingga meningkatkan harga minyak juga ya. Itu kan yang pertama secara makronya ya. Kemudian dari segi Medco-nya sendiri juga saat ini kan Medco itu seringkali kan tertekan laba bersihnya karena adanya aman ya, karena kerugian di aman gitu. Di aman, ya. Ya, jadi operasional mungkin untung, tapi gara-gara amannya negatif itu menekan si laba bersih dari si si Medco ya. Harus teralihkan begitu ya. Tapi kalau dilihat Medco itu sekarang amannya itu pada waktu Q itu sudah mencatatkan keuntungan ya, mencatatkan laba gitu. Jadi kedepannya kan itu mestinya bagus ya, apalagi kan di situ kan ada emas ya. Emas juga salah satu komoditas yang diperkirakan harganya akan menguatkan ke depannya kan. Baik. Dengan adanya fiskal stimulus yang begitu besar ya. Jadi itu juga menjadi hal yang positif untuk Medco ya. Apalagi harganya kan sudah cukup turun dibandingkan pada waktu sebelum COVID itu kan di atas 1.000 ya. Jadi itu mestinya sih cukup. Tapi hari ini naik 4%-an Pak. Bagaimana Medco? Anda rekomendasikan hajar kanan saja begitu? Atau bagaimana? Kalau dilihat dari valuasinya sudah ya memang sih dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya sih sedang turun begitu Pak. Targetnya sebetulnya bisa ke 1.000 lagi ya. Sampai ke 1.000 lagi ya? 1.000 lagi ya. Sampai dengan akhir tahun ya. Itu dia Medco. Terakhir ada Telkom yang Anda rekomendasikan, singkat saja Pak. Bagaimana analisisnya? Apakah kita buy on weakness juga untuk Telkom yang hari ini naik 1,4%? Telkom itu sebetulnya masih jauh ya dibandingkan target di 4.300 ya kita ya. Oh, 4.300. Ya. Apalagi kan MSCI itu kan sekarang mengurangi porsinya mencabut porsinya si telekomunikasi China ya. Jadi saat 3 saham telco yang di China itu yang dikeluarkan dari MSCI. Jadi itu juga membuat harusnya sih lari ke sektor telco di negara-negara lain harusnya ya di bobotnya di si MSCI itu ya. Jadi itu juga mungkin bisa memberikan peluang juga ya untuk Telkom ya.
Makanya asing pada waktu minggu lalu kan paling besar di Telkom ya masuk ya. Baik, itu dia Jadi hal untuk yang Telkom. menarik untuk Telkom. Ya. Yes, 4.300. Terakhir ada juga PTBA ini, singkat saja. Sampai Ya. dengan berapa target price yang bisa dicapai? Terutama PTB itu kan sekitar di atas, saat ini berapa ya PTB saya lupa. Oke, baik, itu dia beberapa rekomendasi saham pilihan yang diberikan oleh Pak Surya. Petco, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Telkom, dan juga PTBA dengan target price lebih kepada untuk investasi jangka menengah panjang begitu ya. Pak Surya, ini mohon maaf waktu terbatas Pak. Terima kasih banyak atas sama-sama. waktu yang sudah Anda berikan dan juga analisisnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Surya dan stay healthy Pak. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Surya Dharma, Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Di segmen berikutnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.